Pilkada 2020 masih tak bisa lepas dari aroma dinasti politik. Sesungguhnya pencalonan anak, menantu dan kerabat keluarga untuk mengisi jabatan tertentu bukan hal baru di Indonesia. Konteksnya pun tak melulu mengincar posisi kepala daerah, namun bisa meluas ke sektor lain. Pilkada 2020 yang dihelat di masa pandemi, anak dan menantu Presiden Joko Widodo memenangi pilkada di Solo dan Medan berdasarkan hitung cepat dari dua lembaga survei, Carta Politika dan Populi Center. Hasil quick count Carta Politika yang masuk 100%, Gibran Teguh meraih 87,15% suara. Rivalnya Bagio Suparjo hanya meraih 12,85% suara. Ya ini kan masih quick count, kita tunggu angka resmi dari KPU. Sementara data hitung cepat Populi Center yang juga mencapai 100% di Pilkada Wali Kota Medan, perolehan suara Bobi Aulia mencapai 53,41%, sedang Ahyar Salman 46,69%. Di perhelatan pilkada kali ini, Presiden Joko Widodo sukses membentuk dinasti politik baru. Jokowi akan mencetak sejarah sebagai presiden pertama yang memiliki anak sebagai wali kota sekaligus menantu wali kota. Kuatnya dinasti politik bukan hanya di Solo dan Medan, namun juga di Tangerang Selatan, Banten. Pilkada Tangsel disebut-sebut sebagai pertarungan antar dinasti politik. Pilar Saga Ihsan, keponakan mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Khosyah, memenangi pilkada di Tangsel, Banten. Ia mengungguli kontestan nomor urut 1 Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, keponakan Prabowo, dan juga kontestan nomor urut 2 Siti Nur Azizah, putri Wapres Ma'ruf Amin. Hasil hitung cepat memang bukan hasil resmi dalam pilkada. Hasil resmi adalah hasil hitungan Komisi Pemilihan Umum. Namun umumnya hasil hitung cepat mendekati dengan hasil hitungan pilkada. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, membedah dinasti politik di pilkada, itulah topik Morning Talk kita pagi ini. Dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan pakar komunikasi politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun-Gun Herianto. Selamat pagi Mas Gun-Gun, apa kabar? Selamat pagi Banas, kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Gun-Gun, Anda sering menulis tentang oligarki, tentang dinasti politik, tentang dinasti patrimonial. Sekarang yang Anda lihat dari Solo dan Medan, tadi di VT yang barusan kita lihat, Presiden Jokowi telah mencatat sejarah. Ini adalah presiden pertama di Indonesia yang punya anak wali kota dan menantu sebagai wali kota sekaligus. Apa tanggapan Anda terkait hal itu? Ya, ini realitas politik yang tidak bisa dimungkiri bahwa memang ada sebuah kondisi di mana banyak anak kerabat dari keluarga yang berkuasa itu mendapatkan semacam penguatan penguatan hak-hak politiknya, misalnya di internal partai begitu, berdasarkan reference power atau kekuatan rujukan, sekaligus juga akhirnya kemudian mendapatkan limpahan modal elektoral begitu ya di basis-basis daerah. Contoh misalnya bukan hanya Solo dan Medan sebenarnya, tapi juga di Tangerang Selatan, demikian juga di Blitar dan sejumlah daerah lain. Jadi saya simpulin dua hal, Mbak Nastiti. Pertama, itu adalah dukungan reference power atau kekuatan rujukan. Dan kekuatan rujukan itu salah satunya tentu diuntungkan itu dengan kedekatan dia dengan sejumlah figur yang memang sangat memiliki nama besar di kancah politik nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, diuntungkan dengan basis infrastruktur partai yang sekaligus menjadi basis infrastruktur pemenangan, begitu ya. Contoh misalnya Gibran diuntungkan dengan PDIP begitu di Solo, pun demikian juga Bobi. Pun demikian misalnya kita lihat basis kekuatan struktur sosial tradisional di Tangsel memenangkan Muhammad Dafni dan Pilar begitu ya. Artinya Mbak Nas, saya melihat bahwa
basis kekuatan struktur partai dan basis pemenangan berdasarkan kekuatan struktur sosial tradisional itu berpengaruh besar pada pemenangan teman-teman yang punya reference power. Kalau kita lihat di Tangsel, kalau kita bandingkan Solo dan Medan, bolehlah disebut sebagai cikal bakal dinasti politik yang baru begitu. Tapi kalau kita bicara di Tangsel itu kan berarti apa? Pertarungan antar dinasti politik, karena di situ nomor 1 dan nomor 2 juga sebenarnya terkait. Kalau Anda mengatakan dukungan atau kekuatan rujukan dan juga basis infrastrukturnya, mereka dua-duanya masih berpengaruh. Ada Pak Prabowo di calon nomor urut 1, kemudian di nomor urut 2 ada anak dari wakil presiden begitu. Jadi bagaimana kita melihatnya antar dukungan politik ini? Saya pernah menulis kolom soal ini. Jadi saya misalnya membandingkan komposisi dari 3 pasangan calon di Tangerang Selatan. Memang betul ada komposisi yang mirip, dan Tangsel adalah salah satu wilayah yang kompetitif di Pilkada 2020. Kesamaan komposisi itu yang saya maksud adalah bauran antara kekuatan rujukan itu dengan mereka yang punya pengalaman basis teritorial di Tangerang Selatan. Sebut aja birokrat yang karirnya memang di situ. Contoh misalnya Pak nomor urut 1 Muhammad, itu kan mantan sekda yang kemudian pasangannya adalah Saraswati. Itu dia memiliki reference power dari elit partai Gerindra, sebut aja Pak Prabowo. Siti Nurhalizah reference power dari Pak Kiai Ma'ruf, Ruhama Ben sebagai pasangannya itu penguasaan teritorial karena dia mantan wakil ketua DPRD dan direktur salah satu BUMD. Pasangan nomor urut 3 juga nggak berbeda tuh sebenarnya, yaitu dia representasi kekuatan rujukannya ada di Pilar gitu ya, karena dia terhubung itu dengan keluarga Bu Atut dan tentu saja ponakan Bu Airin. Kalau dari Pak Bennya, dari Pak Bennya 2 periode. Dia adalah birokrat berpengalaman. Tetapi saya lihat keunggulan komparatifnya, kenapa dimenangi oleh yang ketiga, karena pasangan nomor urut 3 sementara versi quick count maksud saya, itu karena memang akar kekuatan basis struktur kekuatan tradisional itu lebih cenderung berpihak pada nomor urut 3. Kita lihat misalnya sejarah Pilkada Banten secara umum dan daerah-daerah kabupaten kota termasuk Tangsel 2 periode itu terhubung dengan dinasti politik yang begitu lama, masif dan eksesif itu menguasai hulu ke hilir mesin-mesin pemenangan bukan hanya partai, tapi juga ormas, tapi juga OKP, gitu ya, dan lain-lain. Dan Mas Gun-Gun, Anda mau mengatakan juga bahwa ini tidak hanya di Tangsel loh, ini seprovinsi, sebantennya yang memang daerah kuning. Iya, saya udah bisa katakan itu kan kemarin misalnya di Pilkada Provinsi Banten itu kan tetap juga keluarga Bu Atut kan, anaknya gitu ya. Yang berpasangan dengan Pak Wahidin Halim, dia anaknya sebagai wakil, dan itu juga pasti transformasi ke depan tuh ya. Mungkin di pilkada berikutnya dia akan mencalonkan sebagai sebagai gubernur. Ini artinya kalau kemudian kasus Airin, kasus Pilar ya, kemudian kasus Serang, kasus kemudian pilkada provinsi itu dimenangi semua oleh yang terhubung dengan keluarga Bu Atut, kita bisa bayangkan oligarki yang begitu masif dan eksesif di Banten itu menguntungkan dalam beberapa hal mesin pemenangannya pasangan nomor urut 3 di Pilkada Tangsel kemarin, begitu. Oke, kalau kita kembali ke Solo dan Medan, media luar negeri pun juga menyoroti terkait hal itu. Keeping it in the family, kata The Economist. Sebenarnya keuntungan untuk Presiden Jokowi sendiri untuk saat ini seperti apa dengan kemenangan di Solo dan Medan ini? Kalau sifatnya personal dalam konteks afiliasi politik, tentu Pak Jokowi bisa punya regenerasi begitu ya. Ini kalau personal bagi kepentingan Pak Jokowi, regenerasi ada di Gibran, ada di Bobi gitu, itu bisa jadi the extension of power gitu ya, dalam konteks power di masa mendatang begitu Mbak Nastiti. Tentu kan dia juga Gibran dan mungkin Bobi akan terus bertransformasi melalui partai PD Perjuangan
untuk kemudian meraih sejumlah jabatan-jabatan publik di kemudian hari gitu. Tetapi kemudian sebenarnya kalau tidak bekerja dengan baik, performa komunikatif baik itu sosial, politis, dan kulturasinya buruk, itu juga akan menjadi bumerang sih menurut saya bagi Pak Jokowi begitu ya. Karena apa? Karena ini kan orang tidak bisa membedakan antara Gibran dan Bobi itu sebagai person, dan Gibran dan beserta Bobi sebagai anak dan mantu Pak Jokowi begitu. Sehingga itu menjadi satu paket. Nah, kalau misalnya kinerjanya bagus, ya tentu akan menjadi benefit ya. Tetapi kalau kemudian kinerjanya buruk, itu juga akan semakin menunjukkan bahwa oke, keberhasilan kedua teman-teman yang di Solo dan di Medan ini apakah kemudian berdasarkan transformasi kesejarahan mereka dalam konteks landscape politik ya, atau sekedar misalnya diinjeksi, didorong untuk menjadi pemimpin publik tanpa kemudian ada historisitas berjenjang, tanpa ada semacam meniti karir lah dalam konteks sebagai politisi profesional. Karena kan dalam konteks pendekatan akademik sebenarnya untuk di posisi jabatan publik itu butuh 3 proses. Pertama adalah rekrutmen, yang kedua adalah pembinaan loyalis menjadi ideolog gitu ya, kemudian baru menjadi pejabat, didistribusikan dan dialokasikan ke sejumlah jabatan publik. Nah ini yang benar begitu ya. Nah sekarang masalahnya kan misalnya Mas Gibran itu seingat saya sebelum kandidasi itu belum 1 tahun pun menjadi kader PDI Perjuangan. Pun demikian juga Bobi, transformasi kesejarahannya itu sangat singkat. Tetapi Mbak Nastiti ya, itu kan juga bukan hanya terjadi pada mereka berdua. Banyak sekali sosok-sosok muda yang kemudian tiba-tiba menjadi calon pejabat publik dan menang, didorong oleh bukan hanya PDIP, hampir seluruh partai yang mendorong itu. Artinya memang ini menjadi problem konsolidasi dan pelembagaan politik di tubuh partai secara umum. Begitu. Ya, setidaknya kalau mau bicara dinasti baru atau kita bicara politik patrimonial begitu ya, ada di Jawa Timur, ada di Kediri, ada anaknya Pak Pramono Anung itu melawan Kota Kosong dan dia menang. Kemudian ada di Banyuwangi, istrinya Bupati incumbent. Kemudian di Sulsel juga ada di Goa, bahkan dukungan mereka juga sangat tinggi begitu ya, 10 partai pendukung sendiri. Sekali lagi Mas Gun-Gun, ini sebenarnya dinasti politik ini bukan hal yang aib begitu ya, tapi bagaimana akar politiknya belum kelihatan, akar sosialnya belum kelihatan. Satu-satunya mendorong adalah apa di sini? Value added-nya setelah dia menjabat sebagai kepala daerah nantinya? Iya, itu yang terakhir. Jadi pembedanya nanti adalah value added pada saat dia misalnya sudah menjabat, apakah kemudian dia performa politisnya memadai sebagai transformational leader gitu ya, sebagai pemimpin yang bisa menggerakkan, atau justru dia justru paradoks, menunjukkan wajah paradoks dari dinasti politik. Masih ingat nggak tuh, dulu ada anak dari seorang bupati 2 periode kemudian menang di sebuah daerah di Sumatera, tiba-tiba habis 1 tahun itu dia tertangkap karena menggunakan narkoba misalnya, atau kemudian karena OTT KPK dan lain-lain. Ini tentu kan menjadi pertanyaan, dia menang dulu apakah karena memang betul-betul dikehendaki masyarakat, atau karena vote buying gitu, atau mobilisasi dukungan yang tadi melalui jejaring oligarki, sehingga kemudian dia dengan mudah gitu punya karpet merah untuk menuju ke puncak kekuasaan di daerah yang bersangkutan. Anda melihat selama ini di dinasti politik kita di Indonesia, apakah Anda melihat ada sisi positifnya dari modal politik yang demikian sudah menjadi limpahan dari sebelumnya? Anda melihat ada sisi positifnya? Sebenarnya gini ya, praktek dinasti politik di berbagai negara, tidak hanya di Indonesia tapi juga di Amerika dan di beberapa negara Eropa, sebenarnya hal yang lumrah ada. Kenapa? Karena apa? Dan di banyak kasus seperti misalnya Kennedy family gitu ya, itu kan bisa menghadirkan sejumlah banyak politisi yang serius, profesional, berhasil. Pun demikian misalnya bagaimana Hillary Clinton bertransformasi menjadi politisi begitu ya, juga tentu ada limpahan nama besar Hillary Clinton suami, juga. Jadi tidak ada masalah, Benazir Bhutto gitu ya, dan sejumlah nama-nama besar lain. Sri Lanka, itu kan sebenarnya Pakistan. juga anak
biologis mungkin yang lahir dari para pemimpin di era sebelumnya. Nah, sekarang pertanyaannya tadi, ada nggak hal positif dari dinasti politik di Indonesia? Sebenarnya begini Mbak Nas, jika kemudian dia bertransformasi dengan cukup memadai, ya dinasti politik itu bukan sesuatu hal yang aib, tadi saya setuju ya. Justru mungkin bisa menjadi kelebihan komparatif seseorang yang tumbuh kembang dari keluarga yang memang pemimpin begitu. Itu yang disebut dengan instrumental conditioning istilah akademiknya. Jadi dia punya instrumental conditioning di rumah atau mungkin di peer group-nya terkait dengan aktivitas dia berpolitik. Yang kemudian bisa menjadi kekuatan adalah ketika transformasi itu betul-betul dilakukan, dia punya misalnya basic instrumental conditioning sebagai politisi dari keluarga, dan dia berkarir di situ, berkontribusi, menunjukkan dulu kiprahnya yang memadai, baru kemudian terlibat dalam perebutan jabatan-jabatan publik seperti di pilkada. Itu idealnya, dan pasti orang-orang seperti ini menurut saya punya modal sosial dan modal politik memadai. Yang kemudian banyak bermasalah di Indonesia, kenapa seringkali kemudian menunjukkan wajah paradoksnya adalah karena politik terjumping gitu loh. Ya, ada semacam lompatan politik yang kemudian lompatan politik itu memaksa orang-orang ini untuk kemudian menjadi pejabat secara prematur. Nah, gitu. apakah lompatan politik ini menunjukkan kita bisa melihat big picture-nya di sini bahwa pengkaderan dari partai politik itu sangat kurang, atau memang kita kekurangan, benar-benar kekurangan orang-orang yang bisa menonjol, yang punya kompetensi tinggi untuk menjadi seorang pemimpin atau kepala daerah begitu. Kita lanjutkan dialog kita, Mas Gun-Gun. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut, pemirsa. Tetaplah bersama kami. Ya, kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama Mas Gun-Gun Herianto, pakar komunikasi politik dari UIN Syarif Hidayatullah. Mas Gun-Gun, kita lanjutkan. Sekali lagi, apakah dengan adanya lompatan politik tadi, ini mengindikasikan bahwa kita nih kekurangan ataupun lemah dalam pengkaderan, kemudian sumber atau supply elitnya ini memang benar-benar terbatas? Saya sih melihat ada pertemuan arus nih. Pertama soal pelembagaan politik di tubuh parpol yang memang kurang, menurut saya kurang ada sebuah sistem yang baku yang kemudian menunjukkan profesionalitas kaderisasi di tubuh partai. Sekarang ini masih selera individu-individu elit utamanya begitu ya. Terutama misalnya pada saat momen-momen krusial kandidasi. Kita masih ingat misalnya di Solo ada Pak Pur Nomo gitu ya. Kemudian harus merelakan posisi yang sudah didapatnya semacam tiket ya dari tingkat DPC itu kemudian di bypass di DPP. Nah, ini contoh bahwa sebenarnya ada proses di internal partai bicara soal power and authority. Kemudian yang kedua permisifnya masyarakat sih sebenarnya. Saya lihat masyarakat juga, contohnya misalnya ketika seseorang taruhlah dipilih menjadi kandidat di pilkada oleh partai, kemudian banyak sekali pertanyaan kenapa dia belum kategori siap untuk menjadi pemimpin misalnya dalam persepsi, tapi toh banyak akhirnya kemudian yang terpilih. Karena apa ya, masyarakat pada akhirnya kemudian permisif. Contoh misalnya di Tangerang Selatan, salah satu indikator permisifnya masyarakat kan bisa kita lihat di survei-survei bagaimana misalnya masyarakat permisif dengan money politics gitu ya. Surveinya Mas Burhan kan menunjukkan bahwa tingkat permisifnya masyarakat itu di atas 60% begitu ya, terkait dengan money politics. Artinya apa? Itu juga menyumbang akhirnya kemudian pragmatisme partai itu dengan pasar elektoralnya, sehingga apa? Ya udah siapapun yang kemudian jadi kandidat didorong oleh kekuatan besar begitu ya, itu pasti akan sukses di pasar elektoral dengan ragam cara. Nah, harusnya kemudian kan masyarakat punya juga sensitivitas ya dalam mengkaji, menelaah dengan basis-basis pertimbangan siapa yang layak untuk menjadi pemimpin di daerahnya. Sehingga itu juga bisa jadi rem tuh. Bagaimana seseorang itu bisa terpilih atau tidak di daerah. Ya kalau masyarakat nggak memilih kan juga tidak mungkin lahir pemimpin-pemimpin yang
prematur. Gitu. Anda melihat permisif ini juga terjadi di lingkungan partai karena ya otomatis dengan adanya sistem politik patrimonial itu kemudian merit sistemnya tidak terbangun begitu, meritokrasinya nggak ada di sini. Ya betul, tadi sudah saya sebut istilahnya dalam ranah akademik disebut sebagai proses pelembagaan politiknya yang lemah gitu kan. Tapi apakah kader partainya sendiri kemudian permisif? Ya sudah dia anak ketua umum partai begitu? Ada permisifisme? Nah kalau pelembagaan politik belum sistemik itu pada akhirnya akan punya konsekuensi pada dua hal. Pertama, tidak adanya proses yang jelas dan kuat menyangkut SOP atau standard operating procedure dalam proses kandidasi. Akhirnya permisif, ya dia akan punya batasan afiliatif. Udahlah, kalau elit utama menentukan begini, ya saya ikut aja. Karena apa? Ada posisi merasa terancam jika kemudian bersuara berbeda, kan begitu. Yeah. Itu yang kedua, itu tentu juga dia tidak akan melahirkan para pemimpin alternatif di partai. Itulah yang kemudian menjelaskan kenapa partai-partai di Indonesia, entah itu Gerindra, entah itu Golkar, entah itu PDI Perjuangan, ya itu pada akhirnya kemudian akan ditandai ya oleh kuatnya personal sentris dalam kepemimpinan ya. Ya mungkin di antara partai-partai itu yang tidak terlalu kuat sebenarnya personal sentris di partainya ya PKS dan Golkar gitu. Selebihnya itu menurut saya banyak kemudian menunjukkan wajah personal sentrisnya kepemimpinan seperti Demokrat dengan Pak SBY, Gerindra dengan Pak Prabowo, kemudian PDIP dengan Ibu Mega gitu. Ya udah, kalau kemudian elit utamanya sudah menentukan, yang lainnya punya namanya batasan afiliatif. Dia tidak akan pernah punya satu proses untuk berbeda gitu ya dengan elit utamanya, karena apa? Dia tahu resikonya terancam dari posisinya, entah itu nanti dipindah dapil, entah itu mungkin tidak diakomodir dalam kepengurusan DPP, entah itu mungkin juga dia tidak punya lagi kans untuk perebutan jabatan-jabatan publik di masa mendatang. Batasan afiliatif itu kemudian akan sirna begitu saja setelah elit utamanya tidak menduduki posisi. Iya, atau bergantinya elit utama, terjadinya sirkulasi elit kalau kata. Dan itu kita bisa lihat di Partai Demokrat misalnya? Sementara ini kan belum kan. Setelah Pak SBY kan kemudian ke AHY, ya kan. Artinya itu ada perluasan power dari Pak SBY ke Pak AHY. Pun demikian kalau misalnya besok di PDIP dari Bu Mega ke Puan Maharani misalnya, atau dari Prabowo misalnya ke siapa yang kemudian dia didukung oleh Pak Prabowo begitu. Artinya kan ini semakin menguatkan personal sentrisme gitu ya. Berbeda dengan PAN. Nah ini PAN contoh misalnya partai yang awalnya personal sentris dan Pak Amin, tetapi kemudian akhirnya mengalami perubahan gitu ya, dengan proses munculnya pemimpin alternatif pasca misalnya Hatta Rajasa ya. Awalnya misalnya Zulkifli itu adalah patron, pola patron clean dengan Pak Amin. Pak Amin adalah patronnya. Tetapi kemudian di akhir-akhir itu kemudian berubah, dan itu bisa kemudian menunjukkan apa namanya rasa personal sentrisme di Partai Amanat Nasional yang Pak Amin itu berubah. Baik, kalau kita kemudian melihat cara menjaga check and balances-nya deh, misalnya sebuah pemerintahan petingginya memegang otoritas masih terkait tali saudara atau hubungan kekerabatan dengan pimpinan pusatnya begitu. Bagaimana cara kemudian menjaga check and balances-nya? Menurut saya begini, check and balances kalau dalam konteks partai modern ya, kita bicara ideal kan. Dalam konteks partai modern itu pertama itu ada yang disebut dengan performa organisasional yang berbasis pada konsensus internal. Contoh misalnya, sekarang ini ADART kan kecenderungan seremonial formalistik, legal formalistik. Tidak pernah bisa ditegakkan dengan benar. Padahal anggaran dasar anggaran rumah tangga adalah konstitusi partai. Ya kan? Sekarang ini konstitusi partai itu di bawah atau subordinat dari personal sentrisme. Begitu maksud saya. Nah kalau kemudian check and balance mau jalan, sebenarnya adalah kuatnya konsensus nasional dan individu itu berada dalam keterukuran implementasi konstitusi partai yang namanya anggaran dasar anggaran rumah tangga partai gitu. Contoh misalnya saya bilang
dalam kandidasi aja kan anggaran dasar anggaran rumah tangga partai kan misalnya menyatakan bahwa partai hanya akan memberi dukungan kepada kandidat yang sudah minimum 3 tahun menjadi kader misalnya. Itu kan anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai dibunyikan misalnya dalam konstitusi partai. Tetapi kalau personal sentrisme itu kemudian menjadi tiada gitu maksud saya. Hakikat dari kepastian konstitusi partai itu untuk diikuti oleh semua anggota partai. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya memang organ-organ yang menjadi mekanisme dalam tanda petik legal standing orang untuk kemudian menyalurkan kekecewaannya di partai misalnya, semacam mahkamah partainya itu menurut saya harus berjalan dengan baik. Sekarang ini kan mahkamah partai ada, di semua partai rata-rata ada, tetapi fungsinya itu lebih menjadi legitimasi bagi elit utama yang berkuasa gitu. Jadi dia hanya akan mengadili anggota partai yang dianggap menyimpang, bukan menyimpang dari anggaran dasar anggaran rumah tangga partai itu, tetapi lebih dianggap sebagai penyimpang dari keputusan utama yang diambil oleh elit utama partai begitu. Mas Gun-Gun, kalau Anda melihat sekali lagi seperti tadi The Economist mengangkat perihal dinasti politik Pak Jokowi begitu. Sebenarnya tonnya seperti apa sih, kita menangkapnya negatif kah atau ya sudah biasa-biasa saja? Andi tadi juga mengatakan bahwa dinasti politik juga terjadi dimanapun, di India, di Pakistan, di Sri Lanka, Korea Utara. Jadi seperti apa sebenarnya media asing menangkap terkait dinasti politik ini? Saya lihat sih memang ada tone dari sejak awal muncul ya proses kandidasi di Solo itu negatif. Itu yang saya baca ya. Contoh misalnya dalam proses sebenarnya kan Gibran masuk ke politik itu nggak ada masalah sama sekali karena hak politik itu melekat pada diri seseorang. Hanya semua prosesnya yang kemudian membutuhkan tidak seinstan proses kandidasi yang kemarin gitu maksud saya. Itu yang saya baca dari underline beberapa media gitu ya. Kalau yang Anda baca dari jawabannya Gibran sendiri kan beberapa kali dia bilang, loh dinasti politiknya mana? Ini kan saya nggak maksa orang untuk milih saya. Apa yang Anda baca dari jawaban itu? Jadi begini, semua orang itu yang berada di pusaran dinasti pasti akan demikian, kembalinya ke hak sipil politik. Hak itu melekat pada diri saya, bukan melekat pada misalnya bapak saya atau kerabat saya. Itu hak melekat pada diri saya, dan itu nggak salah jawaban itu. Yang kemudian menjadi salah adalah proses substansi, sekali substansi prosesnya. Jadi yang kita kritisi, yang saya kritisi, itu menurut saya adalah prosesnya. Kan kita bicara idealitas politik. Contoh misalnya, tidak ada menurut saya proses yang kemudian jumping dari seseorang yang lahir, tumbuh, kembang dari instrumental conditioning dinasti, politik dinasti. Itu yang kemudian sukses kalau tidak melalui historisitas berjenjangnya. Gitu. Kalau instan itu akan kemudian backfire sih sebenarnya pada dirinya, pada reference powernya gitu. Nah mudah-mudahan aja. Ya ini kan menjadi catatan kritis sekaligus menjadi early warning sebenarnya bagi teman-teman yang mendapatkan hak khusus dari posisi afiliasi politiknya itu dengan kekuatan rujukan tadi. Ya bagaimanapun kita sudah melihat begitu banyak, bukan hanya Gibran dan Bobi ya, tapi sejumlah partai, sejumlah orang, sejumlah daerah yang kemudian sukses dimenangi oleh mereka yang dekat dengan kerabat pemimpin sebelumnya. Ini sekaligus Anda ingin mengatakan bahwa kolusi, korupsi, nepotisme dalam hal ini masih berkembang sangat eksis di sini terkait nepotisme. Ya, kalau kemudian ada semacam proses yang tidak alamiah, ya tidak alamiah. Seperti kemarin, misalnya proses kandidasi yang tidak alamiah, kemudian nanti juga dalam proses pemenangannya misalnya tidak alamiah karena ada. Ini saya tidak bicara Gibran, tidak bicara Bobi, tapi bicara keseluruhan figur. Kalau kemudian misalnya dalam kontestasi ada upaya betul-betul penguasaan battleground dengan cara-cara yang masif gitu ya, eksesif seperti misalnya kita bisa lihat di beberapa kontestasi di daerah termasuk juga di Banten,
Ya, itu menurut saya memang pada akhirnya akan menjadi semacam tanda tanya besar, terutama bagi kelompok kritis. Sebenarnya konsolidasi demokrasi kita ini sudah berjalan optimal atau baru prosedural aja. Kalau prosedural aja, semua bisa memenangi prosedur kontestasi elektoral. Tetapi apakah substansi demokrasi partisipatif itu sudah mewujud dalam demokrasi Indonesia atau belum, gitu maksud saya. Karena ada hal yang berbeda antara mobilisasi dengan partisipasi. Partisipasi itu basisnya adalah kesadaran. Kalau mobilisasi itu tentu ada upaya untuk menggerakkan pemilih sekalipun tanpa kesadarannya untuk datang ke TPS dan memilih berdasarkan guidance, atau bahkan di banyak daerah juga ada intimidasi untuk memenangkan seseorang. Dan pilkada di masa pandemi ini bukan perkara yang mudah. Terakhir, Mas Gun Gun, kita apresiasi sekali lagi para penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan juga para pemilih yang sudah mengorbankan, yang sudah berjuang untuk menyalurkan hak konstitusinya. Catatan terbesar Anda dari pilkada 2020 ini, kalau melihat jumlah kota kosong yang melawan kota kosong yang jumlahnya naik signifikan dari 2015 sampai 2020 yang 3 kali lipat sendiri naiknya, kemudian juga masih maraknya dinasti politik. Apa catatan terbesar Anda untuk pilkada atau pemilu berikutnya? Singkat saja. Menurut saya pertama, kenapa kota kosong itu atau kolom kosong itu meningkat ya dari 12 ke 25 ya. Itu karena Mbak Nas, itu ada memang aturan yang harusnya diperbaiki di masa mendatang, yaitu soal threshold ya, 20% kursi DPR atau 25% itu terlalu tinggi ya, suara tadi legislatif. Itu menurut saya aturan itu tidak seharusnya ada ya. Kenapa? Karena itu akan membuka keran kontestasi. Sekarang kalau pilkada lagi di masa mendatang, itu menurut saya kandidat tunggalnya akan semakin meningkat. Kenapa? Karena orang lebih baik mencari dukungan di awal sebanyak-banyaknya parpol, kalau bisa hanya sendirian. Dan itu lebih mudah memenangi daerah dengan secara semacam itu, apalagi kalau ada politik ijon, misalnya ada investor yang mau membiayain memberi mahar pada partai-partai gitu. Dan itu realitas yang terjadi di daerah-daerah. Orang kemudian membeli perahu di awal, kemudian masuk ke gelanggang sendirian, akhirnya menang dengan suara signifikan. Nah itu kenapa? Salah satunya karena ada threshold yang tinggi. Sehingga apa? Partai merasa bahwa dia bisa komparasikan kelebihan-kelebihannya itu menjadi nilai tukar. Artinya nilai tukar dia bisa dalam tanda petik ya, ada hukum ekonomi di situ. Partai menjadi komoditi, money, commodity, more money. Itu yang pertama. Yang kedua, nah itu menurut saya politik dinasti itu juga harus kemudian kita perbaiki melalui mekanisme internal partai. Partai harus memperbaiki modernisasi. Artinya dari sisi regulasi dan dari internal partai. Iya. Baik, Mas Gun Gun Herianto, terima kasih telah bersama kami pagi ini. Sehat-sehat selalu, Mas.